Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nur Rabbi bihaqqi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, iradahnya, dengan ilmunya, dengan hayatnya, pada pagi hari ini kembali Allah mengembalikan kita, jiwa kita setelah digenggamnya selama kita tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan semoga hari ini tubuh kita lebih bercahaya, hari ini kita lebih ikhlas, semoga hari ini kita lebih baik. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau limpahkan hidup, ya. Kau jadikan kami adalah manusia. Semoga adalah manusia yang bisa melahirkan kemanusiaan. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau limpahkan umur, rizki berupa umur, rizki berupa kesehatan, rizki berupa ketenangan, kedamaian. Dan ya Allah, jadikanlah hari ini kami lebih ikhlas, kami lebih sabar, lebih syukur, lebih berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keluarga. Dan ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami adalah anak-anak keturunan yang saleh. Dan semoga Engkau muliakan orang tua kami, ibu kami, keluarga kami, ya, kakek nenek kami, ya, dan senantiasa ada di dalam naungan-Mu, ya Allah, dalam lindungan-Mu tadi. Sahabat, pada pagi hari ini kembali Abah akan menyampaikan tentang menarik rezeki adalah tanpa bekerja. Sekali lagi, bukan untuk memberikan kita berhayal, membuat kita berangan-angan, tetapi marilah kita kembalikan kesadaran kita. Karena Abah sering sampaikan, pada dasarnya secara ilmu pengetahuan, panjenengan bisa cek, pada dasarnya setiap kelahiran manusia itu adalah hanyalah 12% dalam kesadaran, ya. Sementara 88%-nya dari manusia adalah tertidur. Nah inilah sehingga kita adalah mudah terhipnosis dengan perkataan kita, perkataan orang lain, ya. Maka ada sebuah kisah ya sahabat tentang 3 ekor katak, ya, yang nyemplung ke dalam sumur. Maka dikisahkan adalah 2 katak, ya, mati dan 1 katak adalah selamat. Jadi, ya, maka dikisahkan 2 katak yang mati adalah 2 katak yang normal pendengarannya. Dia terlalu banyak mendengarkan, bahwa dia berkata pada temannya yang satu bahwa kami adalah orang gagal, kita ini tidak mungkin bisa berhasil naik, kita ini adalah katak yang lemah. Terus mereka berkata, akhirnya mereka betul-betul tidak berdaya dan mati di dalam lubang itu. Sementara katak yang budeg sahabat, dia dengan keyakinan yang kuat, dia hanya lakukan saja berjalan, ya. Maka dia tanpa disadarinya, dia pun sampai naik lagi ke atas sumur, ya. Ini adalah gambaran sahabat dari orang-orang yang sesungguhnya terlalu banyak mendengar, ya. Tetapi dia akhirnya salah mendengar, kemudian mengirimkan berita adalah ke otaknya juga, ya. Inilah yang kata Abah,
Marilah kita positif dalam hidup, karena sesuatu itu ada hukum tarik menarik, sahabat. Pada saat engkau merasa menjadi orang miskin, maka akan cenderung engkau akan merasa dikumpulkan bersama dengan yang senasib dengan dirimu. Pada saat engkau orang gagal, maka orang gagal akan selalu berkata, mengeluh kepada orang gagal. Nah, demikian pula adalah, maka hati-hati dengan pikiran, ya, karena pikiran itu adalah the miracle. Sahabat, Quran mengatakan manusia tidak akan dimatikan kecuali mendapatkan apa yang dipikirkannya. Maka disinilah Allah berfirman, sahabat, bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus merubah mental kita. Adalah yang pertama, sadari bahwa Allah itu tidak berpisah dengan diri kita. Maka itulah kenapa segala perkataanmu akan menjadikan magnet kepada dirimu, perkataanmu akan menggait dirimu adalah kepada apa yang kau pikirkan itu. Maka di alam ini, sahabat, karena adalah alamnya fisik, berlaku hukum fisika, berlaku hukum tarik menarik. Yang kau tarik adalah kelemahan, maka yang kau tarik adalah kelemahan. Dan engkau akan berkumpulkan bersama orang-orang yang lemah. Kalau kau merasa gagal, maka engkau akan ditarik pada kegagalan dan engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang gagal. Nah, disinilah, sahabat, ya, maka orang Belanda suka menghina orang kita dulu dengan bahasa goblok, gitu kan tadi. Itu sebetulnya ucapan dari orang Belanda, goblok, gitu kan tadi. Karena pada manusia terjadi adalah mental block. Ya, jadi mental kita. Dan disinilah apa yang harus dirubah oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu adalah rubahlah mental blocknya. Bahwa disinilah pertama adalah tentang aku. Aku ini Abah sudah bahas tentang aku 4, aku 3, aku 2, dan aku 1. Belajarlah selalu keluar dari aku 4, aku jasad ini, masukkan kepada aku 3 adalah pada hatimu, jiwamu, masukkan kepada aku 2 adalah ruhmu. Terlebih lagi kalau kau sudah tumbuh keyakinan bahwa aku 1. Bahwa Allah berfirman, inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhanku adalah meliputi diriku, dirimu, diri kalian, diri seluruh makhluk. Karena kata Abah, bahwa kita adalah bukan diciptakan, tapi ada dijadikan. Nah, ini yang pertama adalah harus membuka daripada mental block. Akhirnya yang menjadilah go blok. Go itu pergi, blok tidak bisa pergi. Go blok tadi semua. Ya, orang yang terjebak di dalam angan-angannya sendiri. Kemarin Abah sudah membahas di dalam surat tentang penegasan Allah, bahwa Allah ingin mendorong kita bahwa Allah tidak menciptakan miskin. Kata Allah, wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah menciptakan tertawa, wa abka, dan menangis. Allah mengatakan itu. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakar wal unsa, bahwa Allah lah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi intinya Allah ingin mengatakan wa annahu huwa agna, dan bahwa dialah yang bisa memberikan kekayaan dan wa'akna, dan kecukupan, bukan miskin. Maka Allah tidak pernah menciptakan miskin, sahabat. Miskin karena goblok tadi semua. Maka orang Belanda memarahi orang kita adalah goblok, itu kan tadi. Goblok tadi semua. Nah, kita ini sekarang ini benar-benar dalam keadaan goblok tadi semua adalah apa yang maka inilah rantai karma yang bisa kita buka, ya. Ini juga bisa merubah daripada rantai karma tadi semua dengan membuka oleh diri kita. Nanti metodologinya adalah ikutin adalah firman-firman Allah tadi semua, ya. Jadi jangan pernah merasa miskin, ya. Jangan pernah merasa gagal, jangan pernah merasa makhluk yang buruk tadi semua. Karena pada dasarnya adalah kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan Bani Adam. Dan Allah mengatakan hubungan kita dengan Allah, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Aku dekat padamu, lebih dekat daripada urat lehermu dengan lehernya. Dan kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu bersamamu. Apapun yang kamu lakukan.
Bahkan kata Allah ditegaskan lagi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Sehingga pada saat kau mengatakan aku orang miskin, maka Allah mengetuk palu menjadi orang miskinlah kamu. Padahal Allah sudah demikian di dalam surat Al-Quran, surat An-Najm, bahwa Allah menciptakan menangis, dan Allah menciptakan adalah tertawa, Allah menciptakan hidup, dan Allah menciptakan mati. Allah menciptakan ada laki-laki dan perempuan, tapi kata Allah, aku menciptakan kaya dan aku menciptakan kecukupan, bukan kemiskinan. Maka kemiskinan adalah buah pikiran kita. Adalah tadi goblok yang tidak mau berubah, ada mental block. Nah, inilah yang akhirnya kalian berkumpullah menjadi orang-orang bersama orang-orang yang gagal. Coba saksikan. Orang yang senantiasa mengeluh dalam hidupnya pasti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mengeluh. Seperti dua katak yang nyemplung, tiga katak yang nyemplung pada sumur, dua katak yang selalu bicara tentang kegagalannya. Oh iya, saya juga gagal. Oh iya, saya juga susah. Oh iya ya, begini, kita ini orang menderita. Kita ini orang, inilah kalian yang telah membuat diri kalian. Padahal Allah dalam Al-Quran begitu banyak meyakinkan kita ya tentang rizki mau'ud, rizki yang tidak perlu bekerja. Tadi semua ya. Yang kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bahasa min haitsu la yahtasib, inilah yang kata Allah dalam rizki may yasha, rizki sekehendak kamu, sekehendak Allah. Tadi semua ya. Tetapi syaratnya adalah kita harus membuka blok tadi. Tadi semua ya. Jangan sampai ada blok tadi semua. Adalah dengan bergabunglah dengan orang-orang yang bahagia. Bergabunglah dengan orang yang sukses. Karena orang yang sukses akan bercerita kepadamu tentang kesuksesannya. Tertanamlah pada diri kalian. Tadi semua. Nah kata hikam, la tashab, janganlah kalian bersahabat dengan orang-orang yang tidak meyakinkan engkau tentang Allah. Tadi semua. Orang yang senantiasa meyakini bahwa Tuhannya adalah inna rabbaka ahata binnas, maka dia akan membuka persoalan dirinya, sahabat ya. Sesungguhnya dalam Al-Quran begitu banyak Allah menjamin rizki ya semuanya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'un alim. Betapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rizkinya, makanan kebutuhannya, Allah lah yang menjamin rizkinya. Dalam ayat yang lain surat Toha 130 kata Allah, wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkan kepada keluargamu supaya salat ya. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Nah, ini kunci, salat sabar, sabar salat. Nah, persoalannya manusia yang goblok tadi semua. Salatnya adalah hanya ritual. Disinilah yang harus tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di dalam diri kita ada dada, ada jantung. Yang Abah kemarin kisahkan adalah kaukabun durriyun yuqadu min sajarah. Nah, inilah syajaratin mubarakah. Nah, inilah pohon sajarah. Sajarah yang harus dibangun ada zaitun yang ada pada jantungmu. Tadi semua. Itulah kalau baginda Nabi, di dalam dadamu ada segumpal daging. Kalau dia itu baik, baiklah seluruhnya. Kalau dia itu penuh dengan keyakinan pada Tuhannya, maka dia nancaplah. Maka disinilah disebutkan wilayah ilmu yakin adalah merupakan wilayah latifatul ahfa, merupakan ada pada sifat nafsul kamilah. Disinilah. Karena di sini ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Nah, orang ini terjebak masih pada tatanan ilmu yakin. Ilmu yakin akan tergantung daripada apa kata kitab, apa kata orang. Nah, inilah bahayanya berada pada posisi ilmu yakin. Tidak akan naik dengan mata batinmu menyaksikan dengan ainul yakin. Ya, maka dikatakan tentang syu'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah sesungguhnya. Maka segalanya sesungguhnya kamu bisa merubah dirimu, karena kamu yang harus merubah dirimu. Tadi semua. Karena tadi kata hikam, Allah tidak akan terhijab oleh apapun. Yang terhijab oleh kita adalah kitalah yang terhijab oleh diri kita sendiri, keyakinan kita sendiri. Tadi semua ya. Dan kita kemarin udah bahas bagian STS bagian kedua. Pertama adalah untuk menumbuhkan kesadaran, ketenangan,
barulah ada kesenangan. Ya, bagi orang-orang yang masih goblok tadi semua, tidak mau pergi, tidak mau move on, ya tadi dia tidak akan keluar dari kesulitannya. Karena itulah yang menjadikan manusia ada di alam dunia ini bingung. Karena alam dunia ini seumpama adalah terminal. Kalian terlalu banyak klakson yang bunyi dari suara-suara mobil-mobil di terminal. Inilah yang tidak menjadikan pelajaran. Maka kenapa ada saat ada amaliyah menutup bagi orang yang sudah tahu. Adalah menutup pendengaran-pendengaran dari orang-orang yang gagal. Yang membawa pada kegagalan. Karena Allah tidak ada dalam satupun hikmah di dalam Al-Quran yang membuat manusia itu gagal. Maka inilah setelah kita membangun kesadaran, yang pertama adalah pada jantungnya, pada kolbunya. Maka disinilah kata Nabi, dalam kolbunmu, dalam dadamu, dalam sodronmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagof, dalam syagofmu ada lub, dalam lubmu ada syir, dalam syirmu ada aku. Akulah sang keyakinan. Hakul basyirah hanya akan muncul setelah ainul basyirah. Dari ainul basyirah, dari pikiran yang syu'aul basyirah. Nah inilah di sini sahabat yang harus dirubah dulu. Keyakinan mental yang harus dibuka dulu. Bahwa aku ini adalah selalu Tuhanku. Inna rabbaka ahata bin nas. Bahwa sesungguhnya Tuhanku yang meliputi diriku. Nah, inilah yang maka pada saat kita berprasangka akan terjadi. Maka kata apa? Bukan masalah doa, tetapi ada prasangka. Maka di sinilah kata Allah, wa'mur ahlaka bis salat. Karena salat itu adalah jangan diartikan salat itu menyembah. Sesungguhnya adalah al-abid wal ma'bud. Adalah wahid, bagaimana ingsun dan syirah. Hubungan antara Allah dan Rasulnya itulah salat. Salat itulah syahadat. Orang yang belum syahadat tidak akan bisa salat. Dan orang yang tidak bersyahadat berarti dia yang belum ma'rifat. Belum menyaksikan keberadaan Tuhan yang senantiasa. Inna rabbaka ahata bin nas. Allah al-muhit. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahuduhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah tidur bersama dengan dirimu. Pada saat kau tidur, jiwamu ditariknya. Maka engkau lepas. Maka engkau bermimpi. Itu mimpi hanya untuk memberikan gambaran pada dirimu. Bagaimana kondisimu. Kalau engkau banyak ketakutan-ketakutan dibawa ke alam bawah sadar. Di dalam kegelapan. Maka disitulah sesungguhnya mimpimu akan menjadikan sebagai kamu untuk merubah diri. Nah inilah mimpi yang sebenarnya yang harus dipahami oleh kalian. Adalah mimpi adalah untuk memberikan. Maka dikembalikanlah waktu bangun kita dari tidur. Maka kita dibangunkan kembali oleh Allah. Tadi semua ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita tidak akan pernah nur insan, Nur Muhammad dan Nurullah akan berpisah. Nah ini ya. Maka dalam sholat sesungguhnya adalah sholat. Maka kenapa perintahnya adalah sebetulnya sholat. Sholat itu adalah doa. Maka dalam Fathul Mu'in sholat ad-du'a tadi semua ya. Tetapi as-sholat juga ad-zikri, zikir tadi. Nah inilah maka dalam surat Toha 14 Allah berfirman, innani anallah. Innani, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ilah kecuali aku. La ilaha illallah. Di situ harus kita tegaskan bahwa tidak ada yang lain, tidak ada ilah, tiada yang kita sandarkan, tiada makhluk yang kita sandarkan. Tadi semua kecuali Allah. Tadi semua ya. Dan nyata pada napasmu. Karena napasmu ada sesungguhnya adalah ruhmu. Nafas pada saat keluar, ruh pada saat masuk. Kemudian ruh masuk lagi ke dalam, sebetulnya dialah Nur Muhammad. Masuk lagi ke dalam, dialah Nur Hayat. Allah. Tadi semua. Hakikat Allah. Uripmu. Tadi semua ya. Itulah bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah liko di muka bumi ini. Maka dia adalah harus dia melepaskan uripnya sendiri. Melepaskan egonya sendiri. Supaya yang ada adalah dia. Maka itu Abah silakan lihat di video Abah tentang kembali pada titik bah. Tadi semua ya. Maka pengertian sholat juga bukan hanya sebatas menyembah. Maka disinilah harus ada. Maka akimi sholat adalah daripada akoma yukimu ikomatan di mana mutaadi itu sesungguhnya segala apa yang sedang dalam sholat itulah ketersambungan. Ya. Jadi itulah baginda Nabi bersabda, la sholata illa bima'rifatil ma'bud. Tiada sholat bagi orang yang tidak mengenal kepada ma'bud. Tadi al-abid dan wal ma'bud. Itulah sholat.
Jadi disitulah ada tubadil, ada hubungan sahabat ya. Wa'mur ahlaka bis sholat. Maka sholatnya bukan lagi hanya sebatas sholat. Sesungguhnya di dalam sholat sekalipun, bagaimana engkau mengatakan istighfar. Karena sesungguhnya dengan istighfar itu adalah insya Allah dalam surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Kemudian Allah akan turunkan hujan. Kemudian kata Allah apa adalah bahwa wa banina wa yaj'alakum anharu tadi. Kemudian dalam surat Nuh ayat 12 ya, Allah menegaskan Allah akan berikan harta tadi semua, wal banin tadi semua, jannah. Jannah itu adalah kekayaan sahabat. Kalau Allah bicara jannah, kenapa Allah bicara jannah itu adalah tipan dari emas, batu-batu permata, yakut, jabarjut. Mungkin kalau sekarang kita adalah pirus, bacan, batu-batu blue safir, dan kalau Allah bicara sungai-sungai yang mengalir adalah usaha rizkimu yang mengalir kepada dirimu. Nah, yang harus dibangun tadi semua ya, keyakinan yang tumbuh. Karena Allah mengatakan adalah wa'mur. Kenapa sholat dikaitkan dengan rizki? Kenapa sabar dikaitkan dengan rizki? Tadi semua. Sabarkah kamu menahan diri tentang egomu? Sabarkah kita menahan diri tentang keberadaan kita? Nah, tapi sekarang sholat diartikan adalah dari kata akimi sholat itu dari kata koma yakumu ikomatan ya. Koma yakumu ikomatan, maka akhirnya manusia hanya bermakna lazim, yang penting berdiri sholat. Nah, itu persoalan. Sehingga Nabi berkata, mereka sholat tapi tidak sholat. Ada orang yang tidak sholat seperti bagaimana kalian sholat maktubah, tapi mereka sesungguhnya sholat. Tapi ada yang kelihatan geraknya maktubah, tapi tidak sholat. Kan diartikan koma yakumu adalah kiaman, hanya berdiri, bukan akoma yukimu iko. Karena kalau akoma yukimu ikomatan bimana mutadi itu adalah selalu merasakan kehadiran dia. Itulah baginda Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi, tidak ada sholat yang tidak hadirnya hati tadi. Itulah yang kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kamu tidak mau berubah, kalau tidak mau hudurkan aku, hadirkan aku, dan untuk menghadirkan aku adalah lepaskan keegoan dirimu. Kalau kamu adalah kamu, maka aku tidak ada. Kalau kamu bukan kamu, barulah aku yang meliputi dirimu. Inna rabbaka ahatu bin nas. Nah, inilah sahabat, maka kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholat. Maka perintahkan kepada keluargamu sholat yang sholat. Bukan hanya sebatas koma yakumu kiaman. Bimakna lazim. Yang penting berdiri. Tadi semua. Ya. Ini yang maka karena sholat ad-du'a. Tadi semua. Doa itu adalah. Da'ayah da'wa adalah bagaimana adalah. Menghadirkan. Bukan meminta. Menghadirkan. Mengundang. Maka kata Allah, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Laksanakan kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Lepaskan egomu. Kalau kamu ada, aku tidak ada. Karena aku dan kamu nafi isbat. Inilah itikodnya. Itikodnya. Kalau kamu yang ada, maka aku tidak ada. Padahal kalau dia yang ada, dialah al-ghani, dia al-mughni, dia al-fatah, dia al-rozak. Ini semua. Ya. Karena segalanya adalah walillahi ma fis samawati wal ardh. Lahu ma fis samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah pemilik langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Dia itulah pemilik langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wal ardh. Dia juga yang memiliki langit dan bumi. Maka bukan kita pemilik langit dan bumi. Tadi semua ya. Wastabir alaiha. Kenapa sholat dengan sabar? Kenapa Allah berfirman innallaha ma'asyabirin? Sesungguhnya Allah adalah maka katakan bahkan Allah mencintai orang yang tobat dan mencintai orang yang sabar. Sabar adalah menahan keberadaan dirimu. Bahkan katakanlah innakum syatarawna rabbakum ayyana. Kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan nyata. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian, menyadari kehadiran Tuhan kalian hatta tamutu. Tadi semua. Maka sifat-sifat yang bukan sifat dia, sombong hanya boleh dia,
Boleh bagi Allah karena ada nama Al-Mutakabbir. Maka pada saat kita sombong, itulah nama yang paling memecahkan kita dengan dia. Pada saat kamu sombong, maka tidak adalah dia. Karena yang boleh sombong hanya dia. Iri, maka dia tidak punya nama iri. Pada saat engkau mengiri, dengki, hasud, benci, dendam, riya, sum'ah, namimah, maka engkau telah menjauh dari dia. Inilah kebusukan-kebusukan yang Abah lihat. Banyak dari Ikhwan. Kadang-kadang gerak tubuhnya kayak baik, tapi hatinya penuh dendam, benci, dengki. Bagaimana kau akan dia hadir pada dirimu? Bagaimana dia akan tajalli pada rumahnya? Inilah sahabat yang harus dirubah. Itulah yang maksud Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin kan hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu tidak akan bisa merubahnya dari semua. Ya silakan kalian mau pilih mau berapa ribu tahun hidup di sini, ulang lagi, lama-lama masuk binatang, ya. Inilah wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Dan kami tidak menuntut kamu rizki, memintamu, aku tidak menyuruhmu cari rizki. Karena tadi wa ka'ayyi min dabatin la tahmilu rizquha. Karena dunia ini sahabat al-alamu mir'atu al-haq. Seluruh isi alam ini adalah cerminan wujudnya dia. Maka dia hanya akan sujud, tunduk pada saat yang kita pandang bukan dia. Nah ini. Tapi yang di sebalik segala apa yang nampak tadi semua adalah tiada lain daripada wujudnya semata. Tiada lain daripada cerminnya semata. Tiada lain daripada madharnya adalah. Maka disebut dengan wujud arid tadi arad tadi semua. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu litaqwa. Jadi rizki itu akibat, sahabat. Maka Allah tidak menyuruh kita. Inilah yang dikisahkan tentang awalnya tentang Nabi Adam, kata Abah, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Awalnya itu. Jadi Allah mengisahkan surga itu bukan ngehayal kamu ingin ke surga di sono. Tadi semua. Inilah orang Islam jadi salah kaprah. Biarkan susah di sini. Yang penting senang di sana. Ada rumusnya, Bung. Rumusnya aja fid dunya hasanah. Baru wafil waunya wau ataf. Kalau kamu ingin hasanah fil akhirah, hasanah fid dunya. Kalau kamu ingin liqa dengan Allah di sana, liqa di sini. Man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang tidak melihat Allah dan Rasulnya di sini, yang tidak bersyahadat di sini, kata Allah, tidak akan pula bersyahadat di sana. Yang buta di sini akan buta di sana. Yang tidak hasanah di sini tidak akan hasanah di sana. Ya, itulah tentang suratul Fatihah yang harus menjadi kunci. Karena disitulah antara al-abid wal ma'bud tadi semua. Na'budu, nasta'in disambungkan oleh waw. Kalau ada pada na'budu tanpa memahami nasta'in, maka bagi sahabat yang ingin merubah juga, jadikan tubuhmu dari suratul Fatihah pertama. Karena inilah kunci. Jadikan tubuhmu, temukan bismillahirrahmanirrahim di jidatmu. Alhamdulillahirabbil alamin ada pada napasmu dan seluruh tubuhmu. Ar-Rahmanirrahim pada jantungmu. Kan disinilah segalanya Allah ada, tergantung kamu. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Kalau kamu sombong, dia tidak ada. Kalau kamu iri, dia tidak ada. Kalau kamu dengki, dia tidak ada. Kalau kamu adu domba, dia tidak ada. Kalau kamu adalah tadi semua. Karena di sini ada hanya rumah dia. Rumah yang penuh Rahman, Rahim, maaf, ampunan, penyayang, selalu senang memberi, walaupun sedikit. Inilah rumah yang harus dibangun dulu. Bagaimana mungkin dia tajalli? Karena untuk syaratnya tajalli, dia harus tahalli. Syaratnya tahalli, tahalli harus tahalli. Maka bilha, bilaha, biljim. Tadi semua. Ya, ini yang maksud Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bersihkan. Ya, lihat banyak tentang kisah haji. Maka bersihkanlah rumah Allah, kata Allah. Tadi semua. Jadilah duyufur Rahman. Duyufur Rahman tidak harus ke Mekah. Karena rumah Allah ada pada dirimu. Rumah yang dibangun oleh Allah sendiri. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zuzaja. Inilah rumah Allah. Qalbul mu'min baitullah. Kata baginda Nabi. Inilah hadis. Al-mu'min mir'atul mu'min. As-salat mi'rajul mu'minin. Karena disinilah rumah Allah yang sejati. Maka kata Allah, man dakhalaku. Bagi duyufur Rahman. Tamu Allah.
adalah maka man dakhalahu amina. Nah inilah, amanlah kamu dari gonjang-ganjing kehidupan dunia ini. Karena sudah muncul pada dirimu dari mulai pikiranmu, naiklah kepada syu'aul basyirah, pikiran yang penuh dengan cahaya. Kau akan diliput pada saat masuk dia ke dalam hatimu, man dakhalahu amina, pada saat dia telah masuk cahayanya pada dirimu, maka engkau akan aman dari semua sahabat. Ya, 1.000.000 kali kau bolak-balik ke Ka'bah sana, tapi sininya tidak kau bersihkan. Kenapa kata Allah, innama ya'muru masajidallah, inilah masjidnya Allah. Bukan innama yu'ammiru masajidallah. Ka'bah itu adalah hanya yu'ammiru dari semua. Maka masdarnya takmir dari semua. Maka disinilah yang harus kamu bereskan. Karena inilah yang dia bangun, kata Allah, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Aku telah membuat miskat, di dalamnya ada misbah. Aku telah membuat jantung pada dirimu. Bergantunglah pada satu tali seperti ketupat, laku kang papat, tadi semua. Lebar, tadi semua. Lebarkan dadamu. Robbi syrahli sodri. Ya. Lebarkan dadamu. Bersihkan rumah Allah di sini. Ya. Itulah tentang sebetulnya watin adalah buah tin adalah tubuhmu. Wazaitun, inilah jantungmu, zaitun. Tadi semua. Karena kalau ingin merasakan hudurnya Allah, jangan keluar dari tubuhmu. Baginda Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang keluar mencari Tuhannya, mencari surga, mencari segalanya, maka dia akan tersasar. Karena dia bukan di luarmu, ada pada dirimu. Dalam Al-Quran, Allah tidak nyuruh membaca Quran Majid yang ada tulisannya ini sebenarnya. Lebih mengaji pada diri kita. Sebenarnya dalam Al-Quran tidak menyuruh Allah pergi ke masjid sana yang di Masjidil Haram. Sebenarnya. Allah menyuruh masjid yang ada pada diri, yang dibangun dengan masalu nurihi kamiskat piha misbah. Al-misbahu pi zuzaja. Maka tadi watin tubuhmu, wazaitun adalah jantungmu. Maka lihat buah zaitun itu adalah berwarna merah, keunguan, seperti ketupat yang bergantung, bersudut 4. Di situ, ya. Di situ ada ilmu yakin, di situ ada ainul yakin, di situ ada hakul yakin, di situ ada isbatul yakin. Di situ ada surga jannatul ma'wah. Kalau kau tidak lahirkan surganya di sini, tidak adalah surga di luarmu itu. Karena surganya di sini. Kalau di sini neraka, yang hadir di hadapanmu adalah hidangan neraka semuanya. Kenapa manusia komplain ingin kenikmatan, kemudahan, tapi dia berada pada neraka hatinya. Yang datang adalah hidangan neraka. Allah misalkan neraka nar. Sesungguhnya bukan urusan nanti. Bagaimana engkau menjadikan adalah jantungmu adalah tadi ada zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Tadi kaukabun, jadikan kaukabun duriyun. Tadi semuanya. Min syajaratin. Nah ini syajarah zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudi'u. Nah, itu sampailah di sini nurun ala nurin. Jadi semua nurun ala nurin. Barulah kata Allah, yahdillahu li nurihi may yasha. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Anta iksir. Nah, sekarang anta iksirun wa ghali. Pohon tadi ya, pohon yang mahal, pohon surga apa? Zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Maka disinilah baru ya Nabi salam, datanglah keselamatan, man dakhalahu amina. Jadilah ini tadi watin wa zaitun wa turisin. Turisin adalah di sini letaknya, adalah merupakan bukit kesadaranmu. Kalau kesadaranmu kesadaran gagal, kesadaranmu kesadaran makhluk yang rendah, kesadaranmu kesadaran yang goblok. Kalau bahasa orang Belanda akhirnya menjadi bahasa kita goblok, pada goblok tadi semua artinya adalah mental block. Di sinilah kesadaran. Rubahkan adalah ainul basyirah. Syu'aul basyirah, pikiran yang bercahaya. Ingat, hati-hati pikiranmu adalah jenderal. Kalau jenderalnya bodoh, dan jenderal ini adalah seumpama adalah kendaraanmu. Kau simpan di sini pada jenderal bodoh, pada jenderal yang tadi lemah, jenderal yang keyakinannya buruk, maka segala nasibmu tergantung kepada apa yang kamu pikirkan. Dikatakan orang-orang dari orang bijak, nasibmu akibat perbuatanmu. Perbuatanmu
akibat daripada ucapanmu. Ucapanmu akibat dari pikiranmu. Pikiranmu akibat jantungmu, kolbumu yang tidak menjadikan rumah Allah, Baitullah, qulubul mu'min, Baitullah, sahabat. Maka disitulah yang dimaksud man dakhalahu amina. Semiliar kali kau bolak-balik ke Ka'bah itu. Semiliar kali jidat kamu nempel di temboknya. Tapi selama rumahnya di sini, kau biarkan. Inilah yang kata Allah, innama ya'muru masajidallah, menggunakan masdarnya imarah. Bukan innama yu'ammiru. Bukan. Orang sekarang adalah tadi semua. Perlu ke sana, tapi di sini dulu. Karena Allah sudah berkata, rumahnya sebelum itu ada. Sebelum Masjidil Aqsa ada. Sebelum Baitul Ma'mur ada. Inilah yang harus dirubah. Kembalilah. Aji diri, aji diri, aji diri. Maka inilah yang menjadi persoalan. Itu yang mau dirubah. Jadi yang dirubah adalah, karena ini adalah raja, pikiran adalah jenderal, maka seluruh tubuh ini adalah merupakan pasukannya. Maka jangan tangan ini menjadi pasukan gagal. Jangan telinga ini adalah, terima kasih, menjadikan, kan semuanya adalah tentang tubuh kita. Inilah kerajaannya. Dan disinilah pusat rajanya. Disinilah pikiran jenderalnya. Tadi semua. Maka pikiran yang tadi membuat diri kalian lemah, itulah yang tidak akan membuat diri kalian move on. Tadi semua. Ya. Karena Allah sudah memberikan 5 nama untuk kekayaan kalian. Dan Allah sudah berjanji. Sebagaimana Allah berjanji kepada Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha rogoda. Hai Adam, pangantenlah, bahagialah di surga itu. Yang diomongin Allah itu di sini. Tadi semua. Ya. Di sinilah kamu bahagia. Nikmati segala fasilitas yang telah aku siapkan. Aku ciptakan kamu untuk bahagia bersama Hawa. Bahagialah. Maka tadi awal, kata Abah, kalau kalian ingin berubah, jadikan baiti jannati, rumahmu adalah istanamu. Maka kemarin Abah sudah ajarkan tentang kosongkan rumahmu. Daripada hal-hal yang tidak berguna. Tadi semua. Belajar mengosongkan segala perkara dari mulai lemari kita. Pakaian yang sudah tidak perlu, keluarkan. Biarkan ada space. Karena selama tidak ada tempat, maka tidak akan ada rubah. Penuh dengan barang usang. Rumahmu penuh dengan barang usang. Dapurmu penuh dengan barang usang. Gudangmu penuh dengan barang usang. Maka kosongkan. Karena barang usang menurut kita boleh jadi adalah merupakan hurun in bagi orang-orang yang di bawah kita. Apa itu hurun in? Bukan bidadari. Tadi apapun yang membuat hurun heran, kamu adalah hurun in. Bisa perempuan, bisa bunga, bisa kursimu yang bagus, bisa mobilmu, itu hurun in. Semuanya. Karena kita memaknai jannahnya sempit. Selalu di sono. Hanya di sini tidak akan pernah dapat. Padahal di sono tergantung di sini. Semuanya. Masjid sono tergantung masjid sini. Semuanya. Karena inilah yang dia mengatakan. Tidak pernah Allah mengatakan, aku ada di Masjidil Haram. Aku ada di Masjidil Aqsa. Ya kalau begitu. Kenapa? Karena akhirnya Allah menjadi banyak. Tapi pada manusia, Allah tidak mengatakan begitu. Karena pada dasarnya di mata Allah, setiap individu kita, kamulah satu-satunya itu yang ada di dunia ini. Di mata Allah. Allah hanya melihat hatimu. Seolah-olah hati manusia itu satu. Seluruhnya satu. Karena dipandang adalah hidupmu. Beda dengan masjid itu. Masjid sana, ya banyak. Tapi masjid yang Allah bangun, kamulah. Maka dikatakan perjalanan menuju Allah, furodah. Dan Nabi mengatakan, kullukum ra'in. Setiap individu kalian adalah pemimpin. Kalianlah. Maka Allah hanya akan melihat setiap individu. Ingat itu. Ya. Pahami. Ya. Maka yang harus dibangun untuk mental block. Supaya nggak goblok. Tadi semua. Adalah bagaimana membersihkan kolbunya. Tadi semua. Inilah. Supaya mandakhola amin. Karena tadi kata Allah. Watin, wazaitun adalah buah zaitun jantungmu. Adalah tadi semua. Sumpama ketupat. Warna merah. Kan dari buah zaitun juga merah. Zaitunatin ada duriyun yuqadu min syajaratin. Nah itu pohon yang sejaroh yang tadi mubarakah yang berkah. La syarqiyati wala gorbiyah. Nggak tumbuh di Turki, nggak tumbuh di Dubai, nggak tumbuh di Jeddah, nggak tumbuh di Masjidil Aqsa. Karena tumbuh di dalam jantungmu. Zaitunatin la syarqiyati wala gorbiyah. Yakadu zaituha yudi sudah menyala di hatimu. Nurun ala nurin.
Tadi semua. Barulah yahdillahu linurihi mayyasha. Muncullah sifat Ghaniyun Allah, Mugni Allah, Razak Allah. Tadi semua. Inilah semuanya. Maka kata baginda Nabi, man dakhala nur, barang telah masuknya cahaya. Maka canda, salamun qaula mir rabbir rahim. Selamatlah kamu tadi semua ya. Maka kamu sudah surga. Nah, setelah kau melahirkan surga di hatimu, lepas dari goblok, maka disitulah segalanya. Maka tadi yang Allah katakan adalah apa namanya? Wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Inilah yang harus dirubah. Karena Allah tidak nyuruh bekerja sebenarnya. Apakah Nabi Sulaiman punya berapa kios? Apakah Nabi Sulaiman pernah berapa punya PT? Apakah Nabi Sulaiman punya apa? Tapi dia fakta 2/3 dunia miliknya. Karena dia mampu menghadirkan Allah Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razak. Tapi sekaligus dia melahirkan Ar-Rahman. Maka dia adalah memberi makan seluruh makhluk. Ahsin kama ahsanallah. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah. Tapi jangan bayangkan tangan. Tapi adalah kekuasaan Allah. Belajarlah sebagaimana Allah. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Coba belajar setiap pagi itu. Hilangkan diri. Maka Abah sudah anyarkan menutup. Kemudian tarik nafas. Tadi semua. Biasakan dalam apapun ada lidah ditekuk ke atas. Gigi dirapatkan. Rasakan keluar masuk nafas. Tadi semua. Terutama dalam sholat. Mau sholat maktubah. Sholat sebelum sholat. Sholat dalam sholat. Tetap sholat adalah dengan nafasmu itu. Merasakan. Man akhraja nafasin bigori dikrillah fahual mayyit. Selalu hudur Allah. Bagaimana menghudurkan Allah, menghadirkan Allah dengan hidupmu. Karena tubuhmu adalah wayang-wayang yang tak berdaya. Kau bisa berdaya. Kau lupa kepada yang menggerakkannya. Tadi bahkan kurang ngajar menuntut dia dalang. Kau sedang wayang digerakkan. Hei dalang minta duit. Hei dalang minta duit. Hei dalang kasih rezeki. Coba tolong nggak itu kayak begitu. Padahal kamu tuh kalau nggak ada dalang nggak bergerak sama sekali. Padahal itulah manusia jadi goblok dari semua. Ya. Selama ini saya yakin suatu hal kalian hanya minta duit, minta rezeki, tapi tidak menyadari kehadiran dia. Tadi semua. Ya. Akhirnya hanya olahraga hidupnya itu. Mati masuk neraka aja. Bukan mati, sekarang pun sudah mati dalam neraka. Tidak punya ini, tidak punya itu. Tidak ada tempat tidur yang nyaman, ruangan yang adem, makanan tinggal pakai, buah-buahan tinggal makan, cur-cor cai. Inilah. Karena tadinya, terutama yang mantan-mantan itu, yang punya Tuhan berwujud manusia, itu semakin jauh kesusahannya. Tadi semua. Ya. Maka, patalaqo Adam mir rabbihi kalimat. Itulah. Ada kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul ridho, bahkan kalimat hadir Allah tanamkan pada hatimu. Maka tahalli, tajalli. Maka mulailah latih dari semua ya. Karena Allah sudah katakan ketika Adam udah diturunkan di surga di sini, di bumi ini, kata Allah tadi adalah wakulna ya adamuskun anta wa jaujukal jannah wa kula minha ragadan. Makanlah segala fasilitas yang ada ini. Sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ikan-ikan kamu tinggal ambil batu, mau bacan kayak mau virus kayak mau apa. Jangan simpel memahami surga. Nah inilah karena kebodohan, karena goblok juga itu pemahamannya. Tadi semua. Dia menghayal-hayal surga yang imajiner, tapi surga yang nyata di depanmu tidak pernah disyukuri. Yang nyata tubuhmu surga itu juga. Tadi bagaimana nikmatul ijad. Tadi semua matanya, telinganya, mulutnya, badannya, wujudnya, ilmunya tidak pernah disyukuri. Tidak ada kesadaran ke situ. Sehingga Allah tidak pernah hadir pada dirimu. Inilah yang menjadi persoalan man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikan hadirnya dia, bukan ngungketnya, bukan nong-nongnya jidat sampai pecah dua. Ada balak 3 di jidat. Semakin begitu justru makin jauh Allah. Inilah orang-orang yang sebetulnya Allah sindir. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Orang-orang yang merasa mulia, orang-orang merasa soleh, merasa orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Tapi faktanya jangankan dekat. Tidak ada bahkan dia di sisimu. Kalau ada dia sudah terang hidupmu. Kalau ada dia sudah kaya kamu sebenarnya. Ya, karena dia adalah sang kehadiran. Dia Ghaniyun, dia Mughni.
Dia Rozak. Dan Allah sudah mengatakannya dalam Al-Quran. Allah ingin membuat kamu bahagia di dunia ini. Jangan juga dibalik, biar di sini sengsara, yang di sana di mana. Inilah yang akhirnya manusia terjebak kepada khayalnya sendiri. Sehingga dia, padahal segala apa kebahagiaan di sini, bidayahnya bagus, akan bagus nihayahnya. Tadi semua, ya. Maka kata Allah, begitu Adam disuruh diturunkan, hei kalian pengantin baru Adam dan Hawa, ayo nikmati oleh kalian dunia yang begitu indah ini. Tadi bahkan Allah menyuruhnya apa? Berkelilinglah dunia. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Itu Adam setelah jatuh, hei mohon ampunan. Maka tadilah surat Nuh ayat apa namanya? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum wa yumdidkum bi amwalin wal banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Itu surat Nuh 12. Suruh kita kembali taba ya tubuh, bergegas karena ini surga begitu indah. Ada surga di Paris, ada di Barcelona, ada Norway. Ini begitu tanya oleh malaikat, nanti nggak udah pernah kemana-mana, itu neraka berarti kamu ini selama hidup. Ya Karim, tadi kalau seandainya tidak ada pencerahan, tidak mampu basyirohnya menyaksikan, maka lihat kata Jalaluddin Rumi, inilah raudhoh min riyadil jannah yang sesungguhnya. Inilah jannatul ma'wa. Di sini kau dapat bidadari, di sini kau dapat hurun in, di sini dapat Mercy, Lamborghini, Ferrari. Kalau perlu adalah jet pribadi, dari semua. Allah menyuruhnya. Dari semua. Jangan dibalik-balik dan bahagia, biarkan miskin, biarkan susah. Aduh, di sini aja udah susah, ya gimana di sono? Tadi semua. Tadi karena selalu bidayah, nihayah tergantung bidayah. Tadi semua, ya. Makanya bidunya hasanah waunya wau adab. Na'budu tergantung nasta'in, waunya nau adab. Tadi semua. Tidak ada akan bisa dilakukan si na'budu tanpa si nasta'in. Maka pada saat sujud kalian yang masih banyak melakukan maktubah, maka katakan nasta'in 11 kali. Atau 13 kali. Dari guru-guru Abah boleh 7 kali. Pada saat kita sujud, iya kan. Pada saat kita subhana rabbiyal a'la, rasakan tingginya dia, rendahnya kamu. Jangan sampai tidak ada hadir hati pada saat subhana rabbiyal a'la. Katakan, Maha suci engkau yang maha tinggi, tapi penuh dengan kesombongan. Padahal Allah sudah nyuruh, tempelkan jidatmu di tanah, tempelkan seolah-olah tempat sujud itu adalah dasar. Kamu adalah min sulalatin min tin. Kamu adalah tempelkan. Di hadapan Allah kita harus rendahkan, hinakan, matikan, fanakan. Tapi di hadapan manusia, banggakan dirimu. Ini giliran ketemu dengan manusia, dengan orang kaya, dengan orang ini. Ketemu dengan orang gagal, saling menyadari kegagalan, kejelekan. Aduh. Maka pada saat sholat tempelkan jidatmu. 2 telapak tangan tempelkan pada tanah. Dengkulmu tempelkan pada tanah. Seolah-olah 2 jari kakimu dari kepala sampai kaki. Kembalikan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah beres 3 kali baru kata engkau tadi iyyaka na'budu. Tapi setelah itu wa iyyaka nasta'in 7 kali, 3 kali, boleh 11 kali, ya. Maka disitulah bahwa sesungguhnya na'budu itu hanya akan bisa selamat dengan ditolong nasta'in, ya. Baru ada ihdinas siratal mustaqim. Selama tidak nasta'in dan kau yang sholat na'budu, aku yang sholat, aku yang ruku, aku yang sujud, akumu yang keempat itu tidak bisa berdaya apa-apa. Maka tidak akan ada syiratal mustaqim. Syirat itu kalau mufasirin lah, umpama kamu menelan kacang yang kecil mudah, licin. Syirat itu namanya. Tapi kenapa manusia ini tidak bisa menelan persoalan? Karena kamu adalah subulas. Mendingan kalau subulas salah. Hanya jalan-jalan kecil, gang-gang. Karena kamu tadi semua. Maka Hikam mengatakan, tidak adalah sulit kalau seandainya kamu adalah bukan kamu. Pada saat permintaan itu yang kamu lakukan. Tidaklah mudah kalau yang meminta adalah kamu. Tadi semua, ya. Inilah tentang itu, sahabat, ya. Maka membangun yang rizki ini, Abah sudah katakan, Abah. Walaupun Abah tidak mau membahas ini sebenarnya karena akan takutnya menjadi ria, menjadi apa, atau merasa soleh. Enggak, tadi semua. Cuma karena kemarin ketemu orang, ternyata konsep dia sudah dibukukan dan bukunya bestseller. Kata Abah, itu pekerjaan gua dari dulu. Tadi semua, ya. Berbagi, belajar berbagi, belajar berbagi, belajar berbagi. Karena kita adalah tadi. Setiap mengosongkan segala sesuatu, baru ada isi yang baru. Silakan buktikan.
Bagaimana kalian akan mengisi air gelas ini yang penuh kecuali kalian taholi? Tadi semua, ya. Apa yang harus ditaholi? Sifat-sifat yang berseberangan dengan sifat dia. Tadi, karena dia tidak akan mau masuk rumahnya selama ada rumahnya tadi. Maka barulah dia setelah taholi, barulah masuk sifat mahmudah. Sifat dia, pemaaf, penyayang. Abah masih bingung kadang-kadang. Nggak tahu lah, mungkin juga Abah berproses. Wah, kenapa saya ini sulit menemukan dendam? Ternyata dendam bagi orang itu berat tadi semua. Benci itu rasanya kayaknya nempel di sini. Abah kadang-kadang bingung. Bagi Abah sendiri, nggak tahu di dunia ini nggak ada yang ku benci karena terlalu indah. Hanya melihat dia semata. Bahkan di babi sekalipun Abah melihat dia. Tadi, oleh si Garut itu nggak tahu Abah saya itu tolol, nggak apa-apa. Tadi semua. Karena bagi orang-orang yang sudah man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah, tidak ada lagi fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Dari semua. Karena yang dohir itu yang batin. Karena yang akhir itulah yang awal. Bagi orang yang sudah tadi sampai kepada apa namanya hakul basyirah, segalanya hanya dia, sahabat tadi semua, ya. Maka ayat tentang wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha itu adalah kata Allah, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Telanjang saja kamu, kata Allah. Tadi semua datang padamu. Tadi. Akhirnya justru manusia adalah kebalik di dalam prinsip hidupnya, ya. Nah ini ya, jadi magnet rezeki adalah sesungguhnya karena dia apa namanya maka diawali dengan sadar. Sadar dulu, naikkan kesadaran yang Abah sampaikan barusan. Dengan pertama adalah kalau Nabi Adam adalah patalaqo Adam mirrobihi kalimatin. Ada kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas. Maka la tasulu illa bitaubatin nasuhi. Karena syaratnya tobat. Maka kenapa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara wa yumdidkum bi amwal. Kamu akan dapat harta. Wal banin, keturunan yang soleh. Tak usah teriak, ya Allah jadikan. Udah. Sederhana itu. Harta datang, anak soleh datang. Tadi semua, ya. Tadi. Wal banina. Tadi semua apa namanya? Istaghfiru rabbakum. Itu sebetulnya dulu sahabat kalau mau hujan. Sebetulnya surat Nuh ayat 12 itu ada istighfar, tobat. Tapi istighfar bukan tobat. Tobat, istighfar itu ucapan orang bertobat. Yang paling utamanya bukan hanya istighfar. Bukan sholat sunat tobat. Ada. Tetapi adalah tobat, taba, ya tubu, taubatan. Apakah dengan inabah? Itu yang sempurna. Al-inabatu ila daril hulu, dikembalikan. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Setiap kita mau melakukan apa, awali dengan itu. Serahkan dulu. La hayyun, aku tidak punya hidup. Hidupku hidupnya. La ilmun, aku ini tidak berilmu. Bahkan bodoh pun tidak. Tadi. Oh ini ilmunya, wah buat nyerangin orang. Terus semua. La ilmun, la syami'un, aku budeg. Tadi yang kata tadi yang budeg dari yang selamat. Karena yang lain ngobrol sama teman, iya aku juga gagal. Iya, oh iya, kalau saya itu gagal. Wah gagal. Terjadilah reuni orang-orang gagal. Matilah katak yang gagal itu. Karena selalu mendengar temannya, jangan naik, nanti bahaya. Lebih baik kita pasrah saja pada Allah. Itu bunuh diri. Tadi orang-orang sekarang ini, tadi semua, ya kerja enggak, logikanya berpikirnya masih salah, itikadnya masih pada makhluk. Tadi bagaimana mau berubah masih goblok kayak begitu? Goblok, bukan goblok, goblok tadi semua, ya. Akhirnya dua katak itu mati, yang selalu diskusi. Oh udah, sekarang kita memang udah miskin di dunia ini. Kita ditakdirkan miskin, hidup miskin. Ya udah, sengsara lah kamu. Masihnya nanti lahir lagi miskin lagi. Karena tadi man kana fi hadil ama bahwa bil akhirati ama. Aduh ya Allah ya Karim. Maka Abah kadang suka sedih, umuin teriak. Kamu itu jangan dikira di sini udah belangsak, nanti lebih belangsak lagi. Kalau prinsipnya seperti itu. Tadi kata Allah, man kana fi hadil ama, yang buta di sini akan lebih buta di sana. Tadi semua. Tadi inilah yang harus dibangun hari ini. Surgamu bangunlah, baru ada surgamu nanti. Tadi, ya. Karena surga nanti itu akan ada di sini lagi. Tadi semua. Mengulang lagi. Tadi semua, ya. Surat Ibrahim tadi.
Ada ayat apa namanya 48 tadi semua ya. Nah inilah sahabat yang harus dipahami, adalah yang harus kita rubah dari semua. Maka ayo kita semua. Bagaimana metodologinya? Kemarin Abah sudah jelaskan, ada zikir napas, ada zikir anfas, ada zikir lisan, ada zikir memulajamkan kalimatul ikhlas, adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan hanya bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan hanya ucapannya, itikadnya harus dibangun ke dalam. Maka ada zikir ma'agoflatin dengan la ilaha illallah. Hanya untuk menyadarkan, dengan bunyi itu kau menyadarkan tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, sadarkan itu. Aku tidak ada, yang ada dia. Aku tidak ada, yang ada dia. Aku tidak ada lagi sandaran kecuali dia. Tidak ada lagi yang kaya kecuali dia. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali dorau wala naf'an. Maka dikatakan adalah astagfirullahal adim. Itu guru saya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan abdi dzalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Itu istaghfiru rabbakum. Kata Allah dalam Quran, dalam surat Nuh 12, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midrara. Gitu ya kalau ingat dulu waktu kecil. Wa yumdidkum bi amwalin. Tuh coba, ya Allah, kata Allah, kamu istighfar, kamu balik pada aku, berapa persen kamu kosongkan kamu, maka aku akan mengisimu. Itulah aku yang goniyun, yang mugni, yang rozak tadi semua. Tadi wa yumdidkum bi amwalin wal banina wa yaj'al lakum jannatin, jannah tadi semua. Dipanmu adem, tempat tidurmu adem, makananmu banyak, bajumu tinggal make, mobilmu tinggal kamu pilih mau yang mana, tapi semuanya tidak ada di hatimu, kosong. Ini baru punya ontel butut aja dipikirin terus. Tadi semua ya. Allah terhalang dengan ontel butut. Allah terhalang dengan sepeda butut, motor butut. Biarkan kamu naik Mercy, tapi hatimu bersama Allah. Begitu dong orang Islam itu. Ini udah. Hatimu bersama ontel butut, jiwamu bersama iblis. Aduh, inilah. Nestapa, paling nestapa tadi semua. Maka kata Abah, daripada gitu mendingan Fir'aun. Kalau Fir'aun sejak bayi bahagia, udah di istana. Begitu dia remaja, pesta pora. Begitu dia dewasa, dia itulah apa namanya, dipuja-puja. Begitu dia udah tua, apa namanya, pesta pora tadi semua. Udah tua adalah kaya raya. Kemudian dia kemudian di penghujungnya jadi raja. Bahkan Fir'aun itu tidak pernah sakit sampai dia raja. Walaupun di ujungnya matinya masuk neraka. Tapi kan dia masih mendingan. Ini lahir, makai minumnya air susu tajin. Tadi semua. Kecil sengsara. Remaja banyak nestapa. Banyak derita. Begitu kawin, hina dina. Tadi semua. Ya. Merana. Begitu tua, sengsara. Mati, masih neraka juga, kata Fir'aun, mending gua. Jangan sampai begitu. Ya. Karena itu bakal bagi orang rohani yang menyaksikan itu kasihan, sahabat. Dan Abah menyaksikan begitu banyak manusia Islam sekarang ini justru ada di situ. Karena kalian nggak paham. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat. Pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Langit diganti dengan langit yang lain. Kamu diganti dengan jasad yang baru. Tapi bisa jadi malah kamu lebih menderita dari kehidupan yang sebelumnya. Dari hari ini. Sebelum hari ini kalian move on. Tadi semua ya. Kalau hari ini tidak berubah, maka tidak ada yang bisa merubahnya kecuali dirimu. Itu yang maksud innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi an. Ada sebagian ulama salah menafsirkan
Nggak mungkin manusia Allah tidak akan berubah kalau dia tidak berubah. Yang berubah tetap Allah, Bung. Makanya tadi, napikan dirimu. Biarkan dia takhalli. Tadi semua. Hadirkan dia. Hudur. La salata illa bihuduril qalbi. Tadi semua, ya. Maka di situ ada syu'aul basyirah, ainul basyirah. Syu'aul basyirah adalah satu perasaan. Orang yang sedang takhalli, dia sudah mulai dekat. Berarti kalau dekat itu masih ada dia dan ada Allah. Makanya la ilaha illallah naik kepada la ilaha illa huwa. Barulah nanti mukhatab la ilaha illa anta. Leburlah kamu dia tadi semua. Ya, itulah yang disebutkan syu'aul basyirah akan membawa kamu terasa dekat dengan dia. Pertama. Tapi kemudian kata Syatoilah, naiklah kepada ainul basyirah, maka engkau sudah lagi tidak menyaksikan keberadaanmu karena terlalu asyik engkau menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu adalah wayang digerakkan oleh hidup. Tanpa hidup tubuh ini nggak ada. Tanpa hidup tubuh ini busuk. Tanpa hidup kita mati. Tanpa hidup kita adalah bukan apa-apa. La haula wala. Itulah tadi. Dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Sebagai penutup dari Abah biar ada amaliyahnya kepada kita adalah selalu mandi. Ya, diawali dengan mandi. Istinja awal. Ya, tadi bagaimana mandinya? Abah sudah ajarkan kemarin. Ada mandi 9. Mengguyurkan adalah kalimat la ilaha illallah di hati 3 kali. Guyurkanlah di tengah. Ya Allah, sucikan tubuhku. Bagian dirimu yang keluar. Karena itulah sifat iblis pada diri kita. Yang tidak mau sujud kepada Adam. Tadi semua, ya. Kalau masih juga bandel, lakukanlah riyadhah. Saumkan tubuhmu kalau perlu. Siksa dengan saum Selasa, Rabu, Kamis. Biarkan tubuh ini disiksa. Kan hanya dengan saum, tubuh ini akan menyerah. Tadi semua. Kan tidak setiap orang itu beda-beda kotornya tadi. Kalau perlu kotoran, kalau tahu kotor tadi, rendam dengan rinso, kasih baik clean, digebuk, jebret, gosok kalau perlu. Makanya tadi, tidak setiap orang akan sama perlakuannya. Kalau pakaiannya hanya kotor biasa, cukuplah dikocok sedikit, jemur, udah balik lemari. Tapi bagi orang yang ingin mensucikannya susah, ya terpaksa rendam 2 hari pakai deterjen, seolah-olah begitu. Rendam. Maka itulah yang dikisahkan Rasul. Nanti di neraka itu manusia akan disiksa, dibersihkan. Bukan nanti, sekarang itu, sahabat. Bagaimana kamu menunggu di situ? Maka hari ini tidak disadari sedang dicuci, maka dianggap sebagai penderitaan. Maka orang yang tidak mengerti bahwa penderitaan itu adalah pencucian. Padahal bagi orang yang mengerti, terima kasih Allah. Engkau telah mendidik aku menjadi baju bersih. Tuh. Dikasih susah, dikasih ini, dikasih ini. Terima kasih Allah, engkau sedang melatih aku sabar. Tuh. Kasih rezeki sedikit. Terima kasih Allah, engkau telah melatih aku rezeki yang kecil. Terus begitu tiap hari adalah. Karena hidup ada sahabat, ada universitas kehidupan. Untuk kita memantaskan, bisa pulang nggak? Nah itu masalahnya. Tapi manusia di sini terasa disiksa oleh Allah, suruh sholat, suruh puasa, suruh ini, suruh itu. Tapi dirasakan sebagai siksaan, bukan pendidikan. Ya nggak ketemu tujuannya. Dia tujuannya baik dan tetapi kita menganggapnya sebagai sebuah tadi siksaan tadi semua. Bari mengharapkan surga tapi nggak diyakini, buktinya takut mati. Karena kalau orang itu rindu surga, ngapain cari surga yang ada di sono? Disinilah surgamu. Pergilah ke Barcelona, nikmati. Pergilah ke sebuah daerah di Swiss tadi semua. Ya, rasakan udaranya, rasakan pemandangannya, keindahannya. Ayo kita semua dari mandi la ilaha illallah guyurkan semua. Kalau perlu nggak usah 3 kali 7 kali dalam hati ini. Lidah tekuk ke atas, gigi dirapatkan, guyurlah la ilaha illallah dalam hati. Jangan diucapkan kan di kamar mandi. Kalau perlu baca dulu suratul Fatihah atau baca Bismillahin nurullah nurul Rabbi bihaqqi nur Muhammad. Kan tubuh kita adalah nur Muhammad. Ya. Maka guyurkan, ya Allah sucikanlah ruh jismaniku, jasadku ini. Inilah iblis yang selalu tidak mau sujud tuh. Kita kan taunya iblis tidak mau sujud. Iblis tidak mau sujud. Malaikat sujud. Tapi nggak tahu nama, nggak tahu barang. Tahu-taunya tubuhmu sendiri iblis itu. Ternyata Fir'aun itu tubuh kita sendiri. Ternyata sapi yang harus disembelih itu tubuh kita sendiri. Ternyata guha Ashabul Kahfi itu tubuh kita sendiri. Ya tadi karena ngajinya tot gaca. Karena keluar dari diri ini. Tadi semua. Setelah kita dimandi, boleh 7 boleh. Terus guyur sebelum kamu tadi. Maka Abah punya kolam renang buat ngelap. Kalau perlu lelepkan di situ.
tadi semua. Leburkan, karena kamu adalah berasal dari arasmu di atas air, maka kembalikan pada air. Tadi semua. Dari sperma. Seolah-olah begitu. Tadi. Kalau perlu pada saat kamu nyelam, merasakan kamu itu sperma aja lah. Tadi semua. Biar kolam renang itu sperma. Sama dengan bedanya dengan kita. Di hadapan Allah. Ingat itu. Ya. Setelah guyur berapa kali, guyur lagi. Baca lagi pada air Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul Rabbi, bihaqi nur Muhammad. Tetap lidah berbalik ke atas, gigi dirapatkan, kita akan pada hati adalah, ya Allah sucikanlah hatiku. Karena disinilah Allah tidak akan hadir, karena inilah rumahnya. Maka kalau dia tidak masuk, mandakhalahu, maka berarti mafhum mukhalafahnya, siapa dia yang tidak masuk, tidak amanlah kamu. Karena mandakhalahu amina. Tapi mafhum mukhalafahnya, kalau dia tidak masuk, celakalah kamu. Tadi. Man arado wa man arado an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka sempit. Tadi semua di sini. Segalanya sempit, rezeki sempit, segalanya sempit, kebahagiaan sempit, pikiran sempit. Tubuhlah ketakutan-ketakutan dalam hidup. Tadi semua ya. Kemudian yang ketiga, boleh juga dikatakan dalam kata Allah ilaha illallah. Sekarang Allah untuk membersihkan hatimu. Yang ketiga, guyur lagi. Kalau perlu sebanyak yang kamu mau, nggak apa-apa. Katakan dalam hatimu, ya Allah, sucikanlah jiwaku. Bukan ruhmu, jiwaku. Karena yang bermasalah itu tubuhmu, hatimu, dan jiwa kita. Aku 4, aku 3, dan aku 2. Kalau ruh aku 2 itu adalah sesungguhnya adalah. Karena dia antara jiwa itu selalu punya 2 bandol. Wa nafsi wa masawaha, falhamaha pujuroha wa taqwaha. Kalau dia lagi pujur, berarti pikiranmu akan menyuruh buruk pada mulutmu. Mulutmu akhirnya nasib buruk. Pada saat dia takwa, maka dia akan memerintahkan kepada hatimu untuk pada pikiranmu, pikiran pada mulutmu, mulutmu pada jadi perbuatan, mulutmu jadi nasib yang baik. Maka inilah manusia harusnya untung. Kaya. Sukses. Karena tadi jiwa masih 2 bandul kayak jam. Tong, nong. Itulah jiwa. Maka qad aflaha man zakkaha. Maka sekali-kali kamu hati sedang baik, maka ada akan ketemu kebaikan. Tapi di hati sisi lain, walaupun jidat menempel di situ, tapi hatimu masih membawa benci. Bagaimana mungkin kau menghadapi dia membawa benci, membawa dendam, membawa iri, dengki, marah kepada makhluk dia, yang seluruh makhluk dia adalah perwujudan dari dia. Inilah kebanyakan kesalahan kita. Ya, jadi maka itulah sahabat barangkali yang bisa Abah sampaikan pagi hari ini. Setelah kita mandi, nanti Abah setiap akhir akan berikan amaliyah-amaliyah, kalian boleh catat. Kemudian pada saat nanti sholatnya dan wudhu, bukan hanya sebatas nyuci tangan. Maka disinilah wudhu yang sebenarnya wudhu, gunakan tangan ini seperti Nabi Ibrahim. Seperti si Baroh, walaupun musyrik dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena selalu memberi, berbagi. Tadi, bukan sholat, bukan duha. Tadi semua. Ya lebih bagus kalau seandainya tubuhnya sholat, tapi hatinya nggak pernah sholat, kan masalahnya. Orang itu hanya senang aja dengan ungked-ungkedan aja, tapi hatinya nggak sholat. Kata Nabi itu, banyak orang sholat tapi tidak sholat. Banyak orang yang saum tapi iftar. Tapi banyak orang iftar tapi saum, kata Nabi. Nah itu. Berarti apa? Kita ini harus 3-tiganya. Maktubah, wustoh, daim. Jasadmu, hatimu, jiwamu. Karena jiwa itu selalu punya 2 bandul. Qad aflaha man zakkaha, beruntung yang bersihkan si jiwa. Wa qad khaba man dasaha, rugilah. Karena si jiwa akan membawa ketidakyakinan pada hatimu, dibawa kepada pikiranmu, muncullah ketakutan-ketakutan, kau tariklah segala ketakutan, muncullah dari kalamu, kayaknya aku rugi, kayaknya aku susah, kayak ini, kelihatannya. Akhirnya jadi perbuatanmu, jadilah nasibmu. Semuanya kita yang buat. Karena kita bukan siapa-siapa. Karena kita ini adalah inna rabbaka ahata binnas. Mohon maaf, insya Allah Abah hari ini siang ini berangkat ke mana? Kebumen. Insya Allah besok pagi adalah akan live dari hotel dari Kebumen. Kemudian hari Minggunya ada isi pengajian halal bihalal di Kebumen. Jadi semua barangkali sore Minggunya ada beberapa undangan dari ada mursyid ya, di sana Thorikoh yang ingin bertemu ya, tadi semua mungkin insya Allah buat teman, buat sahabat yang dari Bandung ya, Kang Haji Eet ya, yang mau ke sini silahkan Senin. Kang Dharma boleh juga Senin ya. Insya Allah Abah ada Senin sudah kembali di sini, tapi hanya sampai Rabu karena
Abah Kamis berangkat ke Lombok ya sampai tanggal 7 ya. Sehat semua panjenengan dimanapun berada, selalu kebaikan buat kalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.